Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi topik berkaitan dengan analisis korelasi, di mana di sebuah riset itu ada salah satu analisis hubungan atau analisis korelasi. Ketika kita melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui hubungan antar variabel, maka kita bisa menggunakan beberapa uji statistik yang termasuk dalam analisis korelasi. Misalnya kita melakukan penelitian yang diawali dengan kata hubungan, kemudian pengaruh, itu namanya korelasi. Nah, di dalam penelitian hubungan ataupun pengaruh, itu nanti akan ada perbedaan dalam menentukan uji statistik. Coba kita akan lihat bagaimana perbedaan itu. Kita akan membedakan antara statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari skala data variabel independen maupun variabel dependen. Apabila skala datanya nominal atau ordinal, maka ini kita masukkan ke dalam statistik non parametrik. Selanjutnya, apabila skala datanya interval ataupun rasio yang terdistribusi tidak normal, ya, datanya berupa angka tapi tidak terdistribusi tidak normal, maka ini masuk dalam kategori statistik non parametrik. Nah, yang berikutnya, apabila datanya berupa angka yang terdistribusi secara normal, grafiknya seperti gunung, ya, antara kanan dan kiri sama, maka ini kita masukkan ke dalam statistik parametrik. Nah, apa itu statistik non parametrik dan apa itu statistik parametrik? Statistik non parametrik itu biasanya berupa skala data itu kita masukkan ke dalam kategori, misalnya ringan, sedang, berat, baik, buruk. Itu merupakan statistik non parametrik. Sedangkan statistik parametrik itu semua data berupa angka. Kita tidak mengkategorikan apapun. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa uji korelasi, ya. Untuk uji korelasi ini di forum ini saya hanya akan menampilkan dua. Sebetulnya banyak yang lain. Untuk yang pertama, apabila skala datanya variabel bebas dan variabel dependennya berupa skala data ordinal, maka kita bisa menggunakan atau memilih uji statistik Range-Spearman. Dengan menggunakan uji Range-Spearman ini, maka dapat diketahui arah maupun kekuatan hubungan antar kedua variabel itu. Nah, kita ambil contoh sebuah penelitian, ya. Kita akan lihat apakah ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan dengan body image. Kemudian contoh yang kedua, apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan perilaku. Secara kasat mata di dalam penelitian yang pertama, hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan itu merupakan data berupa angka. Yang ini bisa kita kategorikan menjadi penelitian statistik parametrik. Nah, kemudian contoh penelitian yang kedua, efikasi diri. Ini kita bisa lihat efikasi diri itu biasanya dikategorikan sebagai efikasi baik dan buruk. Maka di contoh yang kedua ini kita bisa melihat termasuk dalam statistik non parametrik. Nah, untuk yang pertama, yang berat badan dan tinggi badan ini, kita belum tahu apakah terdistribusi normal atau tidak. Kalau normal,
terdistribusi normal, maka itu masuk ke statistik parametrik. Namun apabila tidak normal, nanti grafiknya maka ini kita kategorikan. Ya, misalnya obesitas maupun kurang gizi, ya, itu contoh kategori. Nah, dengan kedua contoh ini, maka nanti ketika kita menggunakan uji ring Spearman, maka kita akan melihat koefisien korelasi yang disimbolkan atau diberi simbol dengan huruf R. Nilai R di dalam ring Spearman ini berkisar antara min 1 hingga 1. Kita akan lihat, nah ini, ya, min 1 hingga 1. Nah, kenapa ada min? Kenapa ada plus? Ya, kita lihat apa bedanya. Apabila nanti teman-teman sekalian melakukan uji ring Spearman, nilai R-nya adalah misalnya ya 0,97, maka berarti ini positif. Hubungannya berarti berada di sini, kuat. Tapi apabila nilai R-nya min 0,9, maka hubungannya kuat tetapi bersifat negatif. Nah, apa sekarang bedanya hubungan positif dengan negatif? Hubungan positif itu apabila variabel independen meningkat, maka diikuti peningkatan variabel dependen. Ya, saya ulangi. Hubungan positif itu apabila variabel independen meningkat, maka diikuti dengan peningkatan variabel dependen. Nah, terbalik apabila nilai R-nya adalah negatif. Apabila variabel independen meningkat, kalau itu hubungannya negatif, maka variabel dependennya menurun. Jadi sebaliknya atau kebalikannya. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan untuk kita semua. Kita harus melihat hasil R-nya apakah positif atau negatif, apakah berada di rentang lemah ataupun kuat. Dari mana lemah atau kuat? Kita lihat kategorinya. Ini saya ambil contoh menurut Guilford, ya, dari kisaran R-nya 0,2 hingga mendekati 1. Selama pengalaman saya belum pernah ada nilai R itu 1. Jadi memang rupanya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, paling banyak berada di rentang nomor 4. Hubungan yang erat atau hubungan yang kuat itu sama saja. Ya, nanti dilihat apakah ada hubungan atau tidak, hubungannya kuat atau lemah. Nah, dari sinilah kita akan menentukan. Apabila R-nya misalnya nilai R-nya adalah 0,78, berarti ini kita masukkan ke dalam hubungan yang erat. Ini contoh saja kalau teman-teman sekalian mau mencoba melakukan analisis statistik menggunakan SPSS, boleh silakan dicoba. Nah, ini contohnya misalnya nilai R-nya adalah 0,9, berarti masuk kategori ini ya, hubungan sangat erat. Ya, dan nilainya positif, berarti apabila variabel independen meningkat, ya, jadi dalam hal ini apabila pendapatan dan jumlah keluarga meningkat, maka diikuti pengeluaran untuk membeli barang pun meningkat. Itu ya, jadi seperti itulah ring Spearman. Ini contoh lagi yang lain, kalau mau mencoba latihan lebih lanjut bisa menggunakan data ini. Silakan nanti dicoba pada saat praktikum. Nah, sekarang yang kedua, masuk ke dalam statistik non-parametrik. Kita akan mencoba melihat bagaimana statistik non-parametrik ini digunakan. Beberapa uji statistik banyak sebetulnya,
ada Wilcoxon, Mann-Whitney, Smolsky, semua itu adalah masuk statistik non-parametrik. Kesempatan ini saya hanya memaparkan satu contoh uji statistik non-parametrik, yaitu Wilcoxon. Wilcoxon ini merupakan uji statistik apabila ada dua sampel berpasangan. Nah, dikatakan berpasangan apabila seperti ini. Nah, misalnya kita akan penelitian tentang pengaruh. Nah, kalau apabila penelitian itu diawali dengan kata pengaruh, ini merupakan data yang berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena data yang diukur itu sama. Maksudnya ya data itu yang kita ukur sebelum maupun setelah perlakuan, pre-test maupun post-test. Ya, ini salah satu contoh pre-test and post-test group design. Ya kan, berarti ada pre-test dan post-test, diukur T1, kemudian perlakuan diukur lagi T2. Ya, yang diukur sama, T-nya kan yang diukur. Nah, kita langsung saja ambil contohnya. Nah, contohnya ini. Kita akan melakukan penelitian tentang pengaruh terapi obat X terhadap kadar kolesterol pasien hipertensi. Nah, maka penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengukur kadar kolesterol sebelum terapi dan setelah terapi. Kadar kolesterol sebelum dan setelah itu masuk ke dalam data yang berpasangan, maka kita menggunakan Wilcoxon. Nah, perlu dicatat dalam hal ini, kadar kolesterol itu data berupa angka. Kalau kadar kolesterol ini kita lakukan uji distribusi normal atau tidak, ternyata hasilnya adalah normal, maka bukan Wilcoxon lagi yang kita gunakan, tetapi ini uji T berpasangan. Tetapi apabila ternyata tidak terdistribusi normal, misalnya datanya landai ke kanan atau landai ke kiri, maka perlu kita kategorikan. Misalnya kadar kolesterolnya tinggi dan rendah, itu sudah kategori itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Ini contoh saja apabila teman-teman mau mencoba sendiri di rumah. Di dalam praktikum boleh silakan. Nah, seperti inilah nanti kita memilih analyze non-parametric test. Nah, di sini ada beberapa uji. Ya, ada related sample, ada chi-square, independent sample, dan seterusnya. Nah, di dalam SPSS itu nanti akan ada pilihan. Nah, ini salah satu contohnya, to related sample test, ada pilihan Wilcoxon, tinggal dicentang, next akan ketemu hasilnya seperti ini. Kita lihat hasil dari uji, salah satu contoh uji Wilcoxon. Di sini ada angka nilai sample significant. Ya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak, dasarnya berada di sini. Ini nilai alfa ya, kalau teman-teman pengen tahu. Ini nilai alfa. Nilai alfa yang di sini hasil tes Wilcoxon ini adalah 0,207. 0,207 kita bandingkan dengan derajat kemaknaan ya, biasanya kan 0,05. Nah, kita bandingkan angka 0,207 dibandingkan dengan 0,05. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Tentu 0,207 ini lebih besar dari 0,05. Kalau ini lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ditolak. Yang diterima adalah 0.
Kalau halal diterima berarti tidak ada pengaruh antara obat X terhadap kadar kolesterol. Oke ya teman-teman sekalian, bagaimana membaca hasil uji Wilson, seperti itulah kita melihat dari sini nilai signifikansinya. Nah ini nanti tergantung dari data kita. Apabila memang data kita mengarah ke signifikan, ya ini berarti nilainya di bawah 0,05.